berjudul Tajul Arus bil Jawahiril Qamus yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Artinya adalah allati antula qabla an takmula awanuha. Arti daripada Khadijah adalah seorang anak wanita yang terlahir bukan pada masa lahirnya. Standarnya kan 9, ada sampai lebih dari 2 tahun. Katanya Imam Syafi'i begitu, 2 tahun di dalam perut ibu. 2 tahun. Jadi sudah pintar. 9 bulan, kemudian yang paling tinggi ada yang 2 tahun. Ada yang berpendapat lebih daripada itu. Itu di dalam kitab Fathul Qorib. Di situ ada ulama cucunya Syekh Nawawi mengatakan kalau di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i kalau sebut itu ibu hamil ada yang 2 tahun mengandung, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katanya beliau di dalam perut ibunya selama 2 tahun. Umumnya 9 bulan. Itu. Nah, yang lahir prematur kalau istilah sekarang bukan pada waktunya, nah itu disebut dengan Khadijah kalau anak perempuan karena terlahir sebelum masa lahirnya. Itu artinya dari kamus Tajul Arus Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kemudian Sayyidah Fatimah, namanya itu diambil dari kata Fatoma, memutuskan. Ya, memutuskan, menghalangi, menjauhkan. Kenapa dinamakan demikian? Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dinukilkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Ditanya kepada Sayyidina Ali, kenapa diberikan nama kepada istrinya engkau Fatimah? Nabi yang berikan nama lewat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib, innama summiyat Fatimatu li'anna Allah ta'ala fatomaha wa hajabaha anin nar. Dinamakan Fatimah karena sesungguhnya Allah telah memutuskan dirinya dan menghalangi dirinya tidak akan masuk ke dalam neraka. Makanya namanya Fatimah. Kemudian Sayyidah Maryam. Kalau dua-dua ini bahasa Arab. Sayyidah Khadijah diambil dari bahasa Arab, Sayyidah Fatimah diambil dari bahasa Arab. Yang ketiga ini Sayyidah Maryam bukan dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Ibrani. Nah, ini juga satu-satunya wanita yang namanya disebut namanya secara langsung oleh Allah. 34 kali Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Dan satu-satunya wanita yang jadi nama surat Maryam. Dan satu-satunya wanita yang namanya disebut, ya, bukan dalam tafsirnya, namanya disebut langsung di dalam Al-Quran, itu Sayyidah Maryam. Tidak tanggung-tanggung Allah sebut 34 kali di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran yang ditulis oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir pernah ditanya apa arti dari nama Maryam. Ini nama yang bagus juga nih. Kalau ibu kasih nama Sayyidah Khadijah bagus, Sayyidah Fatimah bagus, Maryam bagus. Nah, dijawab oleh Imam Ja'far As-Shadiq, arti daripada Maryam adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah Sang Pencipta. Karena Hana, ibundanya namanya Hana, di dalam tafsir disebutkan, kan dia nazar, anak yang di dalam perut ini saya nazarkan kepada Allah, ini nazar, saya nazarkan kepada Allah, muharrara, ay makna muharrara, sepenuhnya berkhidmah dan beribadah kepada Allah. Sudah diwakafkan anak itu, belum lahir. Nah, kalau ibu mau praktik silakan tuh. Ini anak saya nazarkan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu dia harus ibadah dan belajar. Kalau ada ulama dulu, Imam Syafi'i atau Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika diwakafkan juga anak mereka mau menuntut ilmu ke luar negeri, sang anak mengatakan, wahai ibu, kapan kita ketemu? Maka sang ibu mengatakan, wahai putraku, nanti kita ketemu saja di hari kiamat. Saya sudah wakafkan dirimu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi luar biasa di Sayyidah Maryam, khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Kemudian nama daripada Asia ini bahasa bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Dan dia satu akar kata dengan nama benua Asia, sama. Dia berarti artinya sama.
Asia yang istrinya Fir'aun juga artinya sama. Asia benua itu juga artinya sama. Sama-sama mengambil dari bahasa Yunani. Artinya banyak. Ada artinya keindahan. Ada yang mengartikan batu penggiling gandum. Makanya namanya benua Asia karena bentuknya itu seperti batu penggiling gandum, Hajarul Roha, sehingga dinamakan dengan Asia. Juga berarti keindahan. Nah, itu arti daripada Asia. Kemudian arti dari Hawa, ibu pertama kita, Siti Hawa, itu artinya disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Qasasil Anbiya. Hawa diambil dari kata orang yang diciptakan dari hidup, dari yang hidup. Karena dia diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya Hawa dari summiyat Hawa li annaha khuliqat minal hayy. Dinamakan ia Hawa karena diciptakan dia dari sesuatu yang hidup. Nabi Adam lagi tidur sendirian, bingung di surga nih, fasilitas banyak tapi gak ada teman. Bingung. Itu kan disebut sebagai annas kita. Dalam Al-Quran kan bukannya disebut kita sebagai insan, bukan disebut sebagai bashar saja. Kalau insan itu manusia adalah makhluk intelektual, diberikan kecerdasan akal, berbeda dengan hewan, berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat. Kalau bashar, manusia itu diciptakan ada unsur biologis. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh menikah. Tapi ketika annas, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus butuh teman. Makanya Nabi katakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Yang perempuan itu adalah belahan-belahan jiwanya laki-laki. Kalau hidup sendiri laki-laki, gak ada perempuan, ada yang kurang. Sebaliknya begitu. Memang ada riwayat lemah, ya. Riwayat lemah mengatakan syarrul maut mautul uzaba. Ya, ada riwayat mengatakan begitu. Seburuk-buruknya orang yang meninggal dalam keadaan bujangan. Tapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama dan dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, juga dalam kitab Lubabul Hadis membahas tentang masalah tersebut. Nah, karena Nabi Adam bingung, tidak ada teman, walaupun kenikmatan sudah disediakan oleh Allah Ta'ala, maka ketika ia tidur, Allah ciptakan dari rusuknya Hawa. Dia bangun, tahu-tahu sudah ada temannya di hadapan. Gitu. Dan itu riwayat-riwayat yang bilang mengatakan turun ke dunia telanjang bulat, itu riwayat-riwayat palsu. Mereka diajarkan untuk apa? Tutup aurat sejak zaman Nabi Adam. Yang luar biasa, ketika turun ke dunia, pertama kali secara fitrah suci itu mereka mencari apa? Untuk menutup aurat. Tapi tidak telanjang bulat, hanya terbuka auratnya. Maka ditutuplah itu, padahal tidak ada orang. Tidak ada orang, hanya ada Adam sama Hawa. Tapi begitulah fitrah daripada orang-orang yang suci. Mereka selalu malu untuk menutup auratnya. Kemudian nama daripada Sarah itu adalah bahasa Aramani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Aramani, bahasa-bahasa yang ada di wilayah Babilonia pada waktu itu. Artinya apa Sarah? Itu adalah Sayyidah Nabilah. Nah, seorang pemimpin wanita yang pintar, yang cerdas. Kalau ada anak namanya Nabilah, itu artinya wanita yang cerdas. As-Sayyidah adalah pemimpin. Nah, ini makna-makna dari nama-nama wanita-wanita suci tersebut. Kalau keutamaan, wah, ini yang paling luar biasa. Sayyidah Khadijah, subhanallah, Sayyidah Khadijah punya keutamaan itu luar biasa. Sampai ulama-ulama terdahulu dan ulama sekarang, mereka membuat kitab-kitab khusus membahas tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Di antaranya di zaman kita ini, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki menulis kitab namanya Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, membahas tentang biografi Sayyidah Khadijah. Kemudian ada namanya Syekh Majdi Fathi menulis kitab berjudul Inni Ruziktu Hubbaha, saya diberikan rizki mencintai Khadijah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan saya diberikan rizki mencintai Khadijah. Keutamaan pertama, beliau masih di dunia sudah dapat salam dari Allah dan sudah ada rumah di surga. Padahal masih di dunia.
Itu. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atatska wa ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza atatska faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Wahai Rasulullah, sebentar lagi Sayyidah Khadijah datang, kata Nabi Muhammad. Dia bawa wadah yang di dalamnya ada lauk, ada makanan, ada minuman. Ketika ia datang menemui dirimu, kata malaikat Jibril, sampaikanlah salam kepadanya dari Allah. Allah memberikan salam ibu, bukan presiden, bukan raja, bukan bupati, bukan gubernur. Allah berikan salam kepadanya dan sampaikan juga, saya Jibril juga titipkan salam kepadamu, sampaikan kepada Khadijah. Yang berikan salam Allah, sampaikan Nabi Muhammad. Kurang apa tuh? Allah yang berikan salam, Jibril yang ditugaskan membawa salamnya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi untuk menyampaikan salam kepada Khadijah. Kemudian ditambah lagi, wahai Khadijah, kau dapat salamnya Allah, kau dapat salamnya Jibril, dan Allah informasikan kau dapat satu rumah di surga yang terbuat dari intan permata. Rumah tersebut, yang rumah tersebut tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada rasa capek di dalamnya. Ada tafsiran menarik Ibnu Katsir ketika menafsirkan riwayat tersebut. Itu rumah tidak ada kebisingan, tidak ada capek. Itu Allah balas kepada Sayyidah Khadijah, karena ketika Sayyidah Khadijah di dunia menjadi istri Nabi Muhammad, tidak pernah membuat Nabi Muhammad capek dan lelah, dan tidak pernah mengeraskan suaranya di hadapan Nabi Muhammad. Makanya dibalas seperti itu. Luar biasa ini Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Satu ketika, ya ini fitrah manusia, apalagi wanita. Nabi ini kan cinta sekali kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ketika meninggal dunia, Nabi mengenang selalu. Sampai dikatakan di dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syat. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata faqala arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi kalau sedang menyembelih seekor kambing atau menyembelih kambing, Nabi ingat Sayyidah Khadijah. Dipanggil sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini daging-daging kambing ini yang sudah dibagikan, tolong engkau antarkan kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Nabi ingat. Sampai kepada sahabat-sahabat dekatnya Khadijah, Nabi ingat. Karena sebab siapa? Karena sebab kecintaan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Nabi tidak lupa, jasanya sangat besar. Mungkin kalau beliau tidak termasuk istri Nabi di fase awal itu yang berjuang secara habis-habisan dengan harta dan nyawanya, maka mungkin bisa jadi Islam tidak sampai kepada kita. Ini salah satu jasa beliau, Sayyidah Khadijah. Dan anak-anaknya Nabi yang sampai eksis turunannya sampai sekarang juga lewat daripada anak-anaknya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Biasa itu wanita cemburu. Ada Sayyidah Aisyah. Jadi ibu-ibu kalau punya sifat cemburu itu manusiawi. Yang dilarang cemburu buta. Kalau cemburu alamatul hub. Kalau tanda ada cemburu berarti ada cinta. Kalau nggak ada cinta nggak ada cemburu. Jadi karena Nabi selalu sebut Khadijah, ini tolong dagingnya dibawa ke Khadijah ya. Ini saudara-saudara sahabat-sahabatnya Khadijah, tolong dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Aisyah ada, Sayyidah Aisyah. Istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin karena ini berulang-ulang kali dia mengatakan Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah. Itu terdengar oleh Nabi dan dia sampaikan. Nabi maklumi itu fitrah wanita. Apa kata Nabi? Ini jawabannya sangat indah. Kenapa selalu saya kenang Khadijah? Inni qad ruziktu hubbaha. Karena saya diberikan rizki oleh Allah mencintai dirinya. Jawaban yang lain, Nabi katakan, bagaimana saya tidak cinta kepada Khadijah dan tidak mengenang Khadijah? Dulu ketika semua manusia mendustakan saya, orang pertama yang mempercayai saya dan membenarkan saya adalah Khadijah.
Di saat semua manusia menghalangi, memboikot harta-hartanya untuk dakwaku, orang pertama yang mengeluarkan hartanya untuk dakwah Islam adalah Sayyidah Khadijah. Dan sungguh anak-anakku semuanya terlahir daripada rahimnya Sayyidah Khadijah. Lantas bagaimana aku tidak mengingatnya? Lantas bagaimana aku tidak mencintainya, kata Nabi Muhammad SAW. Pernah Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, aku lebih mulia daripada ibumu. Maksudnya Khadijah. Bukan karena dengki, bukan. Tapi di sini kan istri-istri Nabi semua punya kemuliaan. Tapi di sini ada perasaan muncul karena dari dorongan cemburu. Dan itu bukan hal yang buruk. Yang buruk itu cemburu buta. Walhasil kata Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, aku lebih utama daripada ibumu. Karena Nabi menikah denganku di saat aku masih gadis, sedangkan ibumu pada waktu itu dalam keadaan janda. Fir riwayat, dalam satu riwayat seperti itu. Maka Sayyidah Fatimah melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Aisyah mengatakan bahwa dirinya lebih utama daripada Khadijah. Kata Nabi, katakan kepadanya bahwa ibumu lebih utama daripada dirinya. Kenapa? Karena waktu saya menikah dengan ibumu, saya masih bujang. Sedangkan saya menikah dengan Aisyah, saya sudah jadi duda. Bujangnya saya dengan perawannya Aisyah, mana lebih mulia? Kata Nabi Muhammad SAW. Maka dilaporkan ini, Sayyidah Fatimah ketemu Sayyidah Aisyah, kemudian mengatakan, wahai Aisyah, ibuku lebih mulia. Nabi yang menyatakan. Apa dalilnya? Bahasa sekarang. Maka dijawab, kata Nabi, bahwa Nabi menikah dengan ibuku dalam keadaan bujang. Dan ketika menikah denganmu, Nabi dalam keadaan duda. Kau bangga dengan gadismu ketika menikah dengan Nabi dan membandingkan janda ibuku. Maka saya diberikan jawaban oleh Nabi, bujangnya Nabi dengan gadisnya dirimu, mana lebih mulia? Maka Sayyidah Aisyah tidak bisa menjawab. Nah, itu kecerdasan intelektual Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan Sayyidah Khadijah. Yang kedua, kemuliaan Sayyidah Fatimah juga luar biasa. Itu dikatakan dalam hadis, Fatimatu bad'atun minni, faman aqdabaha aqdabani. Fatimah itu potongan darah dagingku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Sebaliknya, siapa yang membuat Fatimah itu bahagia, maka dia membuat diriku bahagia, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan julukannya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, karena yang merawat Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Itu perannya Sayyidah Fatimah bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai ibu untuk Nabi. Karena yang merawat Nabi, mengurus rumahnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Fatimah. Maka diberikan julukan Ummu Abiha. Dan pernah Nabi katakan dalam hadis, Fatimatu Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah adalah pemimpin seluruh wanita di surga. Itu pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Kemudian kemuliaan Sayyidah Maryam, ini luar biasa juga. Sayyidah Maryam itu melahirkan Nabi Isa tidak disentuh oleh laki-laki, makanya Al-Azra julukannya. Wanita yang melahirkan anak tapi masih gadis. Itu Sayyidah Maryam. Allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, dia adalah wanita yang sangat menjaga kesucian dirinya. Kalau orang Yahudi menuduh macam-macam, mengatakan Maryam itu pezina, ma'azallah. Dia zina dengan tukang kayu namanya Yusuf An-Najjar. Nabi Isa lahir bukan sebagai nabi, sebagai ulama saja. Dan Nabi Isa itu ibnu zina, anak zina. Itu orang Yahudi dalam kitab Talmud disebutkan begitu. Kita orang Islam dilarang, itu orang-orang suci. Sayyidah Maryam suci. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dirimu, wahai Maryam. Dalam Al-Quran.
Dan Allah telah mensucikan dirimu karena tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi mengatakan ini adalah wanita yang berzina. Allah bantah, kau suci. Dan Allah memilihmu melampaui seluruh wanita di alam semesta. Ada dua kata pilihan di situ. Saya baca di Rasailnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Pilihan pertama, Allah memilih Sayyidah Maryam sebagai ibu yang akan melahirkan seorang nabi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, ala nisa'il alamin, yaitu satu-satunya wanita yang Allah pilih bisa melahirkan anak tanpa bapak. Kalau Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tapi kalau wanita tanpa bapak kemudian melahirkan, itu hanya Sayyidah Maryam. Itu dua pilihan yang Allah sebutkan kepada Sayyidah Maryam. Kemudian wanita terakhir yang Allah Ta'ala puji dan Allah sanjung kemuliaannya, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzaim. Tapi dia tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Itu diceritakan dalam kitab Tarikhul Umami wal Muluk yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di situ diceritakan tiap kali, mohon maaf Ibu, tiap kali Fir'aun ingin menyentuh Asia, Allah buat kemaluannya impoten, hilang selera. Mau berhubungan, impoten lagi. Tapi ketika tidak berhubungan, diri itu. Mau berhubungan, impoten. Sampai tidak pernah disentuh, sampai mati itu Firaun. Karena Allah sucikan ini wanita. Ini wanita mukminah. Dia beriman di tengah-tengah kumpulan kaum yang mengkufuri Allah. Sehingga dia berdoa. Ini cara doa yang optimis. Ini. Kalau doa jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, tolong masukkan saya surga. Kalau memang tidak masuk surga ya di pinggir-pinggir, tidak apa-apa. Jangan. Tahu di pinggir tapi masuk neraka. Doanya optimis. Nabi ajarkan seperti itu. Dan di dalam Al-Quran Allah berikan contoh cara berdoa yang baik seperti doanya Asia bintu Muzaim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumi dzalimin. Ini doanya Sayyidah Asia. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi dalam tafsir disebut. Allah memberikan contoh kepada orang-orang beriman. Kalau berdoa sama doanya seperti istrinya Fir'aun, Sayyidah Asia. Bagaimana doanya? Rabbi ibnili 'indaka baitan. Ya Allah, bangunkan padaku di sisimu satu rumah di dalam surga. Gak tanggung-tanggung, minta rumah di sisi Allah di dalam surga. Itu ajmilu fit thalab, kata Nabi. Kalau minta global kayak begitu gak apa-apa. Ada salah satu sahabat di dalam tafsir Al-Quran Al-Karim karya Ibnu Katsir, ayahnya mendengar anaknya berdoa, ya Allah tolong bangunkan saya istana di dalam surga. Itu masih betul doanya. Tapi dia spesifikasi lagi, atur-atur Tuhan. Kalau saya minta ya Rabb tolong istananya warna putih ya, kemudian di mukanya ada sungai, saya mau juga ada kebun di bagian depan, bagian belakang, kemudian dia bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Ini Tuhan diatur dalam doa, gak boleh. Ajmilu fit thalab, yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Jadi Nabi ajarkan ajmilu fit thalab, global lah dalam berdoa dan meminta kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik. Tidak perlu mengatur Tuhan. Harus warna putih lagi, pentingnya apa tuh warna di sana? Pentingnya itu. Dan doa juga sesuatu yang penting. Kita utamakan akhirat dulu, jangan semuanya. Memang duniawi gak ada larangan, tapi kan sudah jelas wal akhiratu khairum wa abqa. Di akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Kita harus dahulukan banyak permintaan yang sifat-sifatnya ukhrawi. Ini tidak dari lahir sampai tua, tidak ada doa-doa akhirat, semuanya duniawi semua. Padahal nanti meninggal dunia, dia tinggalkan semuanya. Yang dia butuh nanti setelah dia meninggal. Makanya dikatakan di dalam kitab Adabuddin wa Dunya karya Imam Al-Mawardi, ad-dunya kas-sarab, gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Dunia ini diibaratkan seperti fata morgana, menipu orang yang melihatnya. Kelihatan tuh ada air, ketika mendekat tidak ada. Dan sia-sia orang yang banyak berharap kepadanya. Nah inilah bagaimana
kita menyikapi kehidupan kita di dunia sudah dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Firaun, Sayyidah Asia. Jadi Nabi ajarkan kalau doa optimis, jangan tanggung-tanggung tuh. Idza sa'altullah al-jannata fas'aluhu firdausal a'la. Itu hadis ibu-ibu, riwayat Imam Baihaqi lahir tahun 384 Hijriah dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah dalam kitab Mu'jamnya. Nabi mengatakan, kalau kalian doa, wahai umatku, idza sa'altumullah, meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Jangan minta yang di pinggir-pinggir. Karena saya pernah dengar ada yang doa, ya Allah kalau memang saya ini tidak masuk surga, itu sudah tidak optimis dari awal tuh. Tidak masuk surga, jangan minta masuk surga. Karena tempat hanya dua, ada surga, ada neraka, gak ada tempat ketiga. Kalau kau mengatakan, ya Allah kalau saya tidak masuk surga, ya paling gak di pinggir, itu maknanya neraka. Karena harus masuk surga. Tidak ada tempat selain daripada surga dan neraka. Baina manzilatain, tidak ada di antara dua tempat. Kemudian ini doa juga. Saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf di Bukit Duri, diajarkan kepada murid-muridnya, kalau ada orang meninggal, doa itu harus diperhatikan. Ada yang doanya begini, ya Allah tolong balaslah ini almarhum sesuai dengan amalnya. Oh, neraka dia. Kita punya amal berantakan semua. Jangan doa seperti itu. Ya Allah tolong ampunilah dosanya, angkat derajatnya, masukkan ke dalam surga, begitu. Sesuai amal ya, sholat bolong 5 waktu, puasa juga, sholat sudah 5 waktu belum khusyuk, banyak kekurangan. Jangan pakai amal ketika doa, ya Allah masukkan ini hambamu ke dalam surga, itu dengan rahmatmu, dengan ampunanmu ya Allah, ampuni dosanya, masukkan dalam surga tanpa hisab. Minta yang enak-enak seperti itu. Wahasibni hisaban yasiro, diganti wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Jangan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wah, kata Nabi, man husiba udziba, yang dihisab di hari kiamat itu diazab, kata Rasulullah SAW. Minta masuk surga tanpa hisab. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Nah, di sini kita diajarkan prasangka baik kepada Allah. Terakhir saya tutup. Terakhir, karena sudah lapar kayaknya. Wajah-wajah, wujuhul ja'iin, wajah-wajah yang lapar. Terakhir saya tutup. Makna yang diajarkan, doa kita optimis kepada Allah, sebenarnya satu poin penting yang ingin diajarkan kepada kita. Kita disuruh apa? Selalu prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berprasangka. Bahkan dikatakan dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makaribil Akhlaq yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, di situ ada satu paragraf dijelaskan, kalau mau meninggal roja, harapan akan rahmat Allah 100%. Kalau masih hidup 50-50. Ada rasa takut dengan azabnya Allah dan juga ada pengharapan dengan rahmatnya Allah. Tapi ketika sudah mau meninggal, itu kita harus prasangka 100% kepada Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Jangan lagi memikir dosa, jangan. Kalau itu akan celaka kita, akan kita meninggal prasangka buruk, kayaknya saya tempatnya di neraka. Sedangkan dalam hadis qudsi Allah nyatakan, ana inda dzanni 'abdi bi, saya berdasarkan prasangka hamba saya kepadaku. Maka diajarkan prasangka baik tuh. Orang gila saja paham nih masalah ini. Saya baca di kitab Uqalaul Majanin, kita kenal dengan nama Buhlul atau Bahlul. Itu kan nama seorang yang nyentrik di zaman Daulah Abbasiyah. Dia sosok orang yang pandai, arif billah, tapi gayanya seperti orang gila, sehingga disebut dengan nama Bahlul atau Buhlul. Tapi lihat, dia tulis tuh tangannya. Ditulis di tangannya itu, kata ba'ala kaffihi, ya Rabbi haqqik husna zanni bik. Wahai Allah, wujudkanlah prasangka baikku kepadamu. Itu tulisannya Bahlul tuh di tangannya. Kemudian dia tulis di jubahnya, ya Allah, mudahkanlah saya dalam amal. Dan jika kalian menjadi hamba Allah, jadilah hamba yang bertakwa dan beramallah kepada Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Itu ditulis di jubahnya. Jadi diajarkan apa kita prasangka baik ya.